Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang sering kali membingungkan. Nama saya Suci Fani Andari, dan hari ini saya akan membahas tentang tips dan trik membalas komentar reviewer jurnal ilmiah bersama Bapak Dr. Bahtiar Wahyu Mustakin, seorang dosen, peneliti, editor, dan reviewer di Universitas Gadjah Mada. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang renyah seputar topik yang sangat menarik tentang tips dan trik membalas komentar reviewer jurnal ilmiah. Kita akan membahas proses submit artikel ke jurnal, bagaimana tips merespon hasil review, serta trik dalam merevisi artikel. Dalam episode ini juga akan dibahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa sebelum mensubmit hasil revisi artikel. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam topik yang sangat menarik ini. Baik Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber kita. Beliau merupakan seorang dosen dari program studi geografi Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita sapa, telah bersama kita Bapak Dr. Bahtiar Wahyu Mustakin. Selamat datang di Grad Talk, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Suci. Senang sekali bisa menyambut kehadiran Bapak bersama kita, bersama Sobat Pasca sekalian di Grad Talk. Jadi dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik membalas komentar reviewer jurnal ilmiah. Seperti itu Bapak. Namun mungkin sebelum masuk ke topik membalas komentar reviewer, bisa kita flashback sedikit dari proses masuk atau mensubmit jurnal ke artikel ke jurnal ilmiah seperti itu Bapak. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau hal-hal yang sering dilupakan oleh mahasiswa ketika akan submit manuskrip ke jurnal, begitu. Oke, terima kasih Mbak Suci. Jadi terkait dengan proses penyerahan manuskrip itu ya, kadang yang suka lupa itu adalah para mahasiswa itu dia menyiapkan manuskripnya dulu, baru kemudian dia memilih jurnalnya. Gitu. Kalau menurut saya, beberapa pengalaman akan lebih efektif kalau misalnya dari awal kita sudah tahu kira-kira jurnal mana yang akan kita tuju. Nanti baru kita menyiapkan manuskripnya. Ini kaitannya dengan, pertama tentu saja dengan topik, kemudian kedua kaitannya dengan format si jurnal itu sendiri. Karena kan masing-masing jurnal dia biasanya mempunyai format penulisan yang berbeda-beda. Betul. Kalau dari awal kita sudah tahu misalnya jurnal mana yang akan kita tuju, misalnya jurnal X gitu ya, nanti kita akan langsung fokus ke bagaimana si format jurnal tersebut, kemudian mungkin cara citasinya kan juga biasanya beda-beda ya, ada yang dia pakai angka atau seperti apa, nanti lebih efektif seperti itu. Oke, jadi lebih efektif dari memilih jurnal tujuan baru menulis manuskripnya terlebih dahulu gitu ya? Iya, biasanya suka kebalik gitu, ya, ditulis betul. dulu naskahnya baru nanti cari-cari jurnal. Nanti kalau dilalahnya formatnya berbeda harus menyesuaikan lagi, itu kan memakan waktu gitu ya, seperti itu. Oke. Itu untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mensubmit, Pak. Ketika proses submit sendiri, ada mungkin beberapa dari rekan-rekan mahasiswa yang masih mengalami kebingungan ketika misalkan melalui Scholar One manuskrip seperti itu ya, Pak. Proses yang harus dilakukan kan tahap-tahapnya ada banyak sekali, seperti itu. Mulai dari cover letter dan lain sebagainya. Mungkin dalam tahap-tahap tersebut, adakah yang menjadi core yang diperhatikan oleh reviewer ketika manuskrip kita baru disubmit di situ? Jadi kalau proses penyerahan manuskrip itu kan tidak langsung ke reviewer ya. Pertama nanti dari editor dulu dia akan ngecek apakah ini topiknya sesuai, kemudian juga kalau sesuai apakah ini dia punya nilai yang kira-kira bisa membuat pembaca itu tertarik untuk mengakses jurnal tersebut, dan banyak hal ya yang dipertimbangkan oleh editor. Tapi terkait dengan proses penyerahan jurnal itu kan sekarang kebanyakan lewat sistem ya, dan itu sudah lebih enak lewat sistem daripada harus ngirim email dan sebagainya.
Kalau lewat sistem kan kita bisa melihat sejauh mana si proses artikel kita itu ya. Nah, kan ada banyak penerbit jurnal, itu kan ada macam-macam. Misalnya kalau yang internasional ada Springer, ada Elsevier, ada Taylor, kemudian banyak ya itu ya. Nah, itu kan juga masing-masing juga beda-beda. Nah, itu biasanya kalau saya karena sudah kebiasaan di publisher tertentu, jadi biasanya publishnya ya di itu aja gitu, karena sudah kadung terbiasa gitu ya. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan penting untuk memilih di awal jurnal mana yang akan kita tuju, karena nanti dalam prosesnya juga akan berpengaruh. Misalnya menyiapkan tadi cover letter gitu kan, itu yang biasanya juga sering dilupakan oleh mahasiswa. Padahal itu sangat penting. Bagaimana kita menjual si artikel kita ini ke editor, bahwa ini artikel kami, misalnya penelitiannya seperti apa, metodenya, kemudian kebaruannya di mana itu. Kadang-kadang mahasiswa tuh hanya yaudah ngirim naskahnya aja, dia tidak membaca panduan untuk autornya, itu padahal penting sekali. Karena misalnya ada yang penerbit itu yang artikelnya modelnya blind review gitu ya, jadi dibedakan halaman judul yang dia ada nama-nama penulis, kemudian afiliasi, kemudian ada file sendiri yang dia adalah manuskrip lengkapnya. Jadi nanti si reviewer itu tidak akan mengetahui ini ditulis oleh siapa. Jadi untuk menjaga objektivitas dan tidak ada konflik of interest gitu loh antara si reviewer sama si penulis. Nah, itu kan juga penting nanti. Apakah manuskripnya itu diserahkan gelonggongan gitu ya, ada dari judul, nama, dan sebagainya, atau dipisah yang halaman judul yang hanya memuat nama, kemudian afiliasi, kemudian acknowledgement, kemudian ada file lain yang itu hanya kontennya itu saja. Oke, menyinggung tentang konflik of interest yang sudah Bapak sebutkan tadi. Biasanya ketika kita akan submit manuskrip itu ada jurnal yang menyediakan kalau kita mau memasukkan suggested reviewer dan juga opposed reviewer, seperti itu. Dari Bapak bagaimana saran untuk author apabila kita disediakan form seperti itu? Biasanya kalau penerbit jurnal yang internasional seperti misalnya Springer atau Elsevier itu wajib ya kita menyampaikan usulan ya, meskipun nanti juga tidak selalu usulan kita itu akan ditindaklanjuti oleh si editor, karena kan juga editor jurnal dia sudah punya database reviewer-reviewer ya yang kira-kira sudah terbiasa untuk mereview artikel-artikel. Cuman kan memang apabila dari database tersebut misalnya responnya lama atau mungkin dia tidak bisa atau berhalangan untuk mereview, itu kan bisa digunakan dari usulan reviewer yang kita ajukan. Biasanya minimal 3 atau 4 itu kita wajib menyertakan usulan reviewer yang kira-kira topiknya tuh cocok dengan artikel yang kita submit seperti itu. Kemudian kalau misalnya opposite reviewer itu tidak wajib diisi. Biasanya kalau memang kita punya misalnya kita sudah pernah menulis dengan siapa gitu ya, itu kan juga untuk menjaga conflict of interest. Misalnya bisa dimasukkan, misalnya Mbak Suci saya masukkan opposite reviewer supaya Mbak Suci tidak mereview artikel saya karena selama ini sering menulis bareng seperti itu, topiknya sama, itu juga bisa dimasukkan. Tapi yang wajib sepengalaman saya itu hanya usulan reviewer. Kalau yang tidak diusulkan untuk tidak mereview itu tidak diisi, tidak masalah. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sekilas tentang mungkin ketika proses submit manuskrip ke sebuah jurnal. Ketika sudah masuk ke tahap review, komponen-komponen apa saja yang dinilai oleh reviewer, Bapak? Jadi sebelum masuk tahap review itu kan editor melihat dulu nih apakah ini nanti layak untuk dikirimkan ke reviewer atau langsung diberi keputusan. Kalau misalnya ditolak, itu namanya biasanya dash rejected. Jadi belum masuk ke reviewer, masih di editor sudah ditolak. Itu biasanya karena mungkin kelengkapan tadi syarat-syaratnya tidak memenuhi, itu juga bisa dari syarat administratif. Kemudian juga misalnya topiknya sudah terlalu umum atau datanya sudah tidak memadai untuk menjadi sebuah artikel yang baik, itu juga bisa.
Tapi kalau misalnya nanti dari editor Editor. sudah lolos, kemudian nanti bisa dikirim ke reviewer. Reviewer. Ya. Nah ini proses ini yang kadang memakan waktu cukup lama gitu ya, Ya. karena kan tidak semua reviewer itu kan diberikan apresiasi ya oleh jurnal atau penerbit. Ada beberapa penerbit yang dia memberikan apresiasi kepada reviewernya berupa misalnya voucher potongan harga gitu ya. Untuk submit di jurnal Untuk itu submit juga. di jurnal itu. Ada juga yang memang sistemnya sukarela gitu kan. Kalau misalnya sistemnya Oke. sukarela itu kan juga ya nanti sedapatnya waktu untuk si reviewer itu untuk mereview. Iya. Nah itu kadang proses yang cukup lama, Betul. menunggu kesediaan reviewer, kemudian proses si reviewer itu untuk mereview artikel gitu. Ya. Untuk dari sisi reviewer sendiri, komponen-komponennya apa saja Bapak? Mungkin apakah hanya fokus ke konten atau dari reviewer itu masih mengecek juga tentang mungkin penggunaan bahasa, menggunakan template-nya sudah sesuai atau belum, seperti itu? Apakah sampai ke situ Bapak kalau dari sisi reviewer? Kalau dari sisi reviewer biasanya selain konten juga masalah teknis penulisan itu juga biasanya dapat dikomentari gitu. Kalau template kayaknya enggak, itu lebih ke ranahnya editor seperti itu. Jadi nanti reviewer fokus ke konten, mungkin beberapa juga membahas misalnya penulisan bahasa Inggrisnya masih terlalu sulit untuk dipahami atau mungkin ini masih butuh proofreading dari native gitu kan, itu nanti juga bisa diberikan saran oleh reviewer seperti itu. Oke. Kemudian dari sisi reviewer Bapak yang memberikan komentar, adakah hal-hal atau tips dan triknya tadi bagi autor ketika kita sudah mendapatkan hasil review dari reviewer dan kita akan membalasnya? Bagaimana Pak tips dan triknya? Oke. Jadi kalau misalnya artikel kita sudah lolos editor nih, Iya. kemudian masuk ke proses review, Iya. kemudian taruhlah kita sudah dapat hasil review ya dari Iya. reviewer. Nanti editor akan melihat, biasanya kan tidak hanya satu reviewer aja, misalnya Betul. 2 atau 3. Nanti dari hasil review itu editor akan melihat apakah ini, biasanya itu kan keputusannya ada diterima dengan kondisi artikel tersebut apa adanya, tapi itu sangat jarang itu ya, Betul. accept in its present form gitu. Ya. Kedua itu major gitu ya, kemudian minor, kemudian reject seperti itu. Nanti kalau misalnya komennya semuanya negatif, mungkin ya di reject gitu. Tapi kalau misalnya beberapa komen positif, ada yang negatif, mungkin bisa major atau minor seperti itu. Nah nanti tergantung keputusan editor seperti apa, baru nanti dari si penulis itu dapat memperbaiki sesuai dengan saran-saran dari reviewer seperti itu. Oke. Berdasarkan saran-saran dari reviewer tadi, apakah autor di sini boleh menyanggah atau boleh memberikan sanggahan Pak atas komentar-komentar tersebut? Jadi memang ada ini ya, kiat-kiatnya ya dalam membalas si komentar dari reviewer itu ya. Jadi pertama kalau saran dari saya, mungkin kalau kita sudah mendapatkan hasil review, apalagi yang misalnya jurnal internasional gitu ya, kadang itu kan komentarnya juga pedes-pedes gitu ya. Jadi tidak usah dimasukkan ke hati gitu ya. Mungkin dibaca dulu dengan baik, dengan pelan. Kalau perlu mungkin diendapkan dulu gitu ya. Mungkin ditinggal berapa hari itu baru dibaca lagi seperti itu. Nah nanti baru dijawab. Nah kadang yang suka lupa itu si penulis ya, utamanya dari mahasiswa itu, dia hanya nanti mengirimkan file yang sudah diperbaiki tanpa merinci satu persatu komentar dari reviewer. Itu penting. Jadi misalnya komentar reviewer kan banyak tuh, dari A sampai Z misalnya. Betul. Nanti dari penulis atau dari teman-teman mahasiswa bisa menjawab satu persatu. Ya, dibuat poin per poin gitu. Ada file tersendiri. Nanti kan ketika misalnya sudah selesai memperbaiki berdasarkan hasil review itu kan nanti akan dikirim lagi. Betul. Biasanya ada cover letter, kemudian ada file respond to reviewer, baru manuskrip. Manuskrip ini sendiri juga biasanya ada 2, Mbak. Jadi yang dia pakai fitur kalau di Microsoft Word itu track change gitu loh. Oh iya. Ya, ada juga yang manuskrip yang sudah final version, jadi yang track change-nya dihilangkan gitu. Biasanya itu. Nah, itu kan penting ya, nanti dibuat poin per poin. Misalnya reviewer
menyarankan A, B, C, nanti dijawab terima kasih atas sarannya, kemudian ini sudah diperbaiki pada halaman sekian baris keberapa. Itu kan kalau di Microsoft Word itu kan ada opsi untuk memunculkan nomor baris ya di sebelah kiri itu ya. Itu akan lebih praktis untuk si reviewer itu mengecek lagi apakah si reviewer dan editor ya. Biasanya kan kalau major itu kan sudah diperbaiki terus editor mengembalikan lagi ke reviewer. Ini sudah diperbaiki, apakah menurut reviewer sudah cukup atau masih ada yang perlu diperbaiki. Itu kan proses lagi tuh. Nah, ada hal-hal yang bisa kita kontrol nih. Misalnya bagaimana kita mempercepat proses itu ya dengan membantu si reviewer dengan editor. Caranya gimana ya? Caranya tadi diberikan poin-poin komentar reviewer, balasannya seperti apa, kemudian sudah diperbaiki atau sudah dihilangkan atau sudah ditambahkan pada halaman berapa, baris keberapa. Di manuskrip juga di track change kan muncul tuh. Kalau yang pakai track change kan ada tandanya warna merah itu ya, nanti muncul di situ. Kalau gitu kan reviewer tinggal langsung, oh komentar saya ini, balasannya ini, kemudian ada di halaman berapa sudah diperbaiki. Dan tidak semuanya perlu difasilitasi gitu, karena kadang misalnya reviewer itu kan juga manusia gitu ya, mungkin ada salah atau mungkin ada salah paham dalam memahami apa yang kita tulis. Kalau misalnya itu terlalu sulit untuk kita fasilitasi, tidak masalah untuk tidak dikerjakan. Saya juga pernah beberapa kali menulis artikel gitu ya, dari reviewernya menyarankan misalnya untuk ditambahkan data X, atau kemudian ditambahkan lagi analisis Y, seperti itu. Tapi menurut saya itu antara belum perlu atau tidak bisa. Disampaikan saja, tidak masalah. Misalnya, terima kasih atas saran yang diberikan, ini memang sarannya bagus, tapi untuk saat ini belum bisa dilakukan karena ini masih preliminary work gitu misalnya. Atau mungkin terima kasih tidak atas sarannya, tapi mohon maaf belum bisa kami lakukan untuk analisis X karena misalnya keterbatasan data atau mungkin memang tidak ada data yang bisa digunakan untuk analisis tersebut atau seperti apa. Yang penting kita, kalau misalnya kita tidak memfasilitasi atau tidak menuruti saran dari reviewer, kita menyampaikan argumennya juga. Ini kan dalam konteks diskusi ilmiah nggak masalah. Yang penting itu tadi disampaikan dengan baik, dengan ya kita saling respect lah antara reviewer dan penulis seperti itu. Iya, baik. Penting sekali tadi Bapak untuk membuat respon to reviewers ya. Karena mungkin beberapa atau dari rekan-rekan mahasiswa itu ada yang ketika merevisi ya sudah buat file revisinya saja tanpa menjawab rinci respon to reviewer tadi, menjawab pertanyaan satu persatu. Nah, untuk proses review sendiri tadi tidak hanya satu kali ya Pak? Bisa memungkinkan beberapa kali untuk ketika kita sudah revisi, disubmit lagi ke jurnal, bisa revisi lagi seperti itu. Nggih, ada kemungkinan seperti itu. Tapi sebenarnya tadi ya yang mahasiswa itu ya memang saya sering kali menemukan seperti itu, terutama yang di jurnal nasional gitu ya. Saya kan juga editor di salah satu jurnal nasional juga. Biasanya mereka merevisi ya udah dikirimkan file revisinya saja tanpa ada keterangan ini sudah saya perbaiki, merespon komentar dari reviewer yang nomor berapa, perbaikannya di mana. Itu kan juga akhirnya memberikan waktu lagi untuk si editor atau reviewer untuk ini mana ya kemarin saya reviewnya ini yang diperbaiki di sebelah mana. Itu kan akhirnya menambah proses review menjadi lebih lama. Kalau misalnya dari penulis, tadi saya bilang ada hal-hal yang bisa kita kontrol itu ya. Kayak tadi ketika misalnya penulis membuat list respon itu kan tentu saja akan membantu si reviewer dan editor sehingga prosesnya akan lebih cepat gitu ya. Kemudian tadi apa ya yang kedua terakhir malah lupa. Tentang review yang bertahap. Oh iya, proses review bertahap. Ada kemungkinan gitu Mbak. Biasanya kalau keputusan pertama itu major itu ya, major revision itu kan perbaikan besar gitu ya. Ketika nanti dari penulis sudah memperbaiki saran-saran dari reviewer, biasanya dari editor akan mengirimkan lagi tadi ke reviewer. Jadi biasanya ada 1, 2, saya pernah 3 kali proses review itu juga
memungkinkan gitu. Jadi tidak selalu satu proses review terus diperbaiki itu selesai, itu enggak. Ya tergantung bagaimana kita merespon dari reviewer itu, karena bagaimanapun kan kita si editor itu kan juga melihat kualitas tulisan kita, bukan melihat ini misalnya Mbak Suci terus tak lama-lamain lah atau seperti apa, atau oh Pak Bahtiar udah langsung diterima aja, ya nggak seperti itu kan, tetap dilihat dari kualitas artikelnya itu. Kalau misalnya dari awal kita sudah serius dalam memperbaiki, mengikuti saran-saran reviewer, mungkin 1 kali revisi cukup. Tapi kalau misalnya yang major butuh perbaikan besar, biasanya editor akan menyampaikan lagi ke reviewer, ini mohon dicek lagi apakah sudah sesuai dengan saran-saran yang kamu berikan kemarin atau belum. Kalau memang sudah sesuai, biasanya nanti editor akan mengambil keputusan. Tapi kalau memang belum sesuai, nanti akan ada proses review lagi, ada review kedua, nanti kalau belum juga ada review ketiga, dan seterusnya. Oke, berarti setelah proses diperbaiki dan dari proses review tadi dikembalikan kepada reviewer yang mereview tadi ya Pak, Iya, hasilnya? betul. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa dalam satu manuskrip ini tidak hanya direview oleh satu reviewer, bisa 2, 3, ataupun lebih. Nah, dari sekian reviewer itu diberikan pada satu round review saja, atau ketika review tahap pertama oleh satu reviewer, kemudian belum bagus dilempar ke review kedua, atau 3 reviewer itu 1 kali review, hasilnya baru diberikan ke author? Biasanya kalau dari editor itu akan secara paralel dia akan membagikan ke beberapa reviewer, misalnya 2 atau 3 gitu ya. Nanti kan editor akan mendapatkan feedback dari reviewer, ini reviewnya seperti ini. Nah itu tergantung dari editor. Kalau misalnya editor melihat, oh ini reviewnya asal-asalan nih misalnya, oh ini reviewnya masih kurang nih kayaknya, dia akan meminta pandangan dari reviewer lain. Ada kemungkinan dia juga menambah reviewer baru untuk menganalisis artikel tersebut. Tapi kalau misalnya ketika 2 review sudah masuk gitu ya, kemudian dari editor, oh ini sudah cukup, ini sudah substansi, sudah banyak dibahas dan segala macam, itu nanti akan langsung diberikan keputusannya seperti apa, apakah revisi major, revisi minor, apakah reject dan sebagainya gitu. Oh, seperti itu. Baik. Dari status-status hasil review tadi, ada yang major revision, minor revision. Dari Bapak sebagai seorang reviewer, artikel bisa dikategorikan masuk ke minor revision itu seperti apa? Jadi kalau artikel yang revisinya minor gitu, misalnya ya dia sudah ditulis dengan baik, kemudian juga metodenya sudah bagus, sudah datanya dianalisis dengan baik, dibahas dengan baik apa yang dia peroleh, kemudian dibandingkan dengan riset-riset lain. Cuman mungkin ada hal-hal teknis kayak misalnya visualisasi data, atau mungkin menambahkan referensi yang terbaru, atau mungkin terkait dengan peta dan sebagainya, itu lebih ke hal-hal teknis seperti itu untuk minor revisi seperti itu. Kalau memang artikelnya dia sudah ditulis dengan baik, tapi memang sangat jarang juga minor revisi, kecuali memang dia sudah punya jam terbang tinggi, kemudian datanya memang sangat lengkap, analisisnya sudah sangat detail, itu akan biasanya hanya minor, atau mungkin accept in present form, itu ada kemungkinan situ, meskipun juga tetap meskipun pasti ada revisi gitulah itu. Oke, mungkin secara lebih spesifik bagi teman-teman autor untuk terhindar dari major revision, ada nggak sih Pak cara-cara khusus gitu, atau yang perlu diperhatikan agar kita bisa misalkan tadi dapat minor revision saja, nggak sampai major revision seperti itu? Jadi memang pertama reviewer itu kan juga dia menilai dari kualitas artikel kita. Jadi kalau memang dari awal kita sudah menulis dengan baik, data-datanya lengkap, kemudian analisisnya bagus tadi, mungkin reviewer juga nggak akan mencari-cari kesalahan juga. Ini apa ya kira-kira yang kurang, itu juga nggak seperti itu juga, karena kan dia juga nggak tahu ini siapa yang nulis gitu kan. Biasanya karena kan prosesnya meskipun ada yang single blind gitu ya, si reviewer masih bisa tahu, oh Mbak Suci toh yang nulis. Ada juga yang double blind gitu, dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Jadi ya
bagaimanapun semua itu kembali lagi ke kualitas artikel kita. Kalau memang kualitas artikel kita sudah bagus, tentu saja reviewer juga akan menilai itu juga sesuai dengan apa yang kita tulis seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir nanti reviewernya mencari-cari kesalahan atau mungkin dipersulit atau seperti apa, tidak itu. Oke, itu tadi sekilas atau penjelasan mengenai proses review ketika artikel sudah disubmit ke sebuah jurnal. Ada kasus Pak, nanti ketika sebuah paper itu sudah accepted, tapi nanti Pak, apakah artikel itu pasti publish? Jadi nanti setelah memperbaiki gitu ya, misalnya sudah oke semuanya, nanti editor akan memutuskan misalnya, oh artikel ini bisa diterima seperti itu. Nah nanti dalam proses setelah accepted dan publish itu juga biasanya akan butuh waktu lagi. Misalnya nanti dari editor akan menyerahkan ke tim teknis untuk di layout gitu ya, sesuai dengan format jurnalnya, kemudian nanti dikembalikan ke author, ke penulis itu untuk dicek apakah ini semuanya sudah sesuai, tidak ada yang terlewat, nama penulis, afiliasi, kemudian gambar-gambar gitu. Misalnya kadang kalau dari tim teknis melihat, oh ini resolusi gambarnya kurang nih, terlalu kecil, tolong dong diberikan lagi resolusi yang lebih bagus gitu misalnya. Oh ini ada gambar orang nih, kamu udah izin belum? Kalau belum, tolong di blur mukanya. Itu juga saya pernah seperti itu. Jadi kalau memang dari tim teknis yang melayout itu tidak ada masalah, kemudian proses proofreadingnya itu juga dari penulis itu juga cepat, itu ya langsung. Nanti kan masing-masing jurnal itu kan ada rata-rata statistiknya ya, biasanya dari accepted ke publish itu berapa lama. Kalau yang Springer atau Elsevier itu biasanya sekitar 1 minggu atau maksimal 2 minggu tuh udah publish lah dari accepted itu. Namun ada kasus tidak Pak sebelumnya artikel yang mungkin gagal publish seperti itu? Kalau sudah accepted dia biasanya akan publish. Tapi kalau memang dia sudah publish tapi kemudian ditemukan bahwa mungkin ada manipulasi data atau mungkin data yang dia gunakan untuk bohong dan sebagainya, itu bisa ditarik artikelnya. Jadi kalau sudah publish kemudian ada yang menemukan bahwa oh ini metodenya salah ini atau mungkin datanya ini dia ngawur atau seperti itu udah banyak kasus. Jadi nanti dari penerbit atau dari jurnalnya itu dia bisa menarik si artikel itu, diturunkan gitu. Jadi tidak lagi ada di database mereka seperti itu. Menarik ini Bapak tentang penarikan artikel. Jadi artikel yang bisa ditarik di sini tadi statusnya belum publish ya Pak? Sudah publish. Oh, sudah publish ya. Artikel yang sudah publish pun ternyata bisa ditarik atau di take down seperti itu ya? Iya, bisa. Kalau misalnya dia kalau kedokteran itu kan biasanya ada ethical consent atau seperti apa gitu ya, itu ada permasalahan etik atau seperti apa. Kemudian yang artikel-artikel terkait dengan ilmu kebumian, misalnya ini datanya manipulasi atau bohong, atau mungkin ini yang diwawancara dia fiktif, ditemukan ya itu terkait dengan lebih ke etika aja sih, terkait dengan etika riset seperti itu bisa ditarik. Terkait dengan penarikan artikel, masih terkait dengan itu. Saya pernah mendengar ada kasus yang namanya slicing research. Jadi misalkan ada salah satu data yang sama bisa dipublish ke 2 atau 3 jurnal hanya dengan pembedaan analisis saja. Seperti itu. Itu mempengaruhi nggak Pak nanti bisa ditarik artikelnya? Kalau memang dari bagaimana si penulis itu dia mengolah data tersebut, itu kayaknya lebih ini ya, nggak masalah gitu loh. Kan ini tergantung bagaimana si data ini dia bisa dianalisis dari berbagai macam point of view gitu kan. Ada mungkin dianalisis dari sisi A, kemudian sisi B, itu kan juga satu data kan bisa dibagi menjadi beberapa tulisan juga, nggak masalah. Yang penting tadi kayak tidak melanggar kode etik penelitian gitulah. Tadi datanya bohong, kemudian banyak hal-hal yang penipuan seperti itulah. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak infonya. Kemudian ada satu pertanyaan, apabila
ada sebuah jurnal kita sudah terlanjur publish di sana, kemudian endingnya ada jurnal tersebut discontinue di Scopus ataupun terdeteksi predatory seperti itu. Kan kita sebagai author tidak ingin punya rekam jejak publish di jurnal seperti itu, Bapak. Apakah kita bisa menarik sebagai author paper-paper yang sudah publish tersebut? Nggih. Kalau memang kasusnya dia sudah discontinue, ini kan hanya masalah dia terindeks atau enggak ya. Tapi kalau dia statusnya adalah yang predatory, kita bisa mengirimkan email untuk, misalnya kita nggak tahu nih di awal, oh ini ternyata pada akhirnya kita tahu bahwa ini misalnya jurnal predator gitu ya. Kita bisa mengirim email ke editornya, meskipun juga tidak ada jaminan si editor itu akan membalas email kita gitu kan, tapi setidaknya kita sudah ada usaha ya, kita bisa mengirim email untuk artikel ini ditarik karena mohon untuk artikel saya yang ini ditarik karena tadi ternyata jurnal predator atau seperti apa gitu. Tapi memang tidak ada jaminan dia akan membalas, tapi setidaknya kita sudah ada bukti atau sudah ada usaha bahwa kita sudah pernah mengusahakan agar artikel kita yang di jurnal predator tersebut untuk ditarik dari si jurnal predator tersebut. Oke, apabila kita berhasil menarik jurnal itu tadi, apakah menurut etika kalau kita mau submit jurnal itu lagi ke artikel itu lagi ke jurnal yang lain, apakah bisa, Bapak, seperti itu? Kalau memang sudah tidak ada di database dan kemudian ada bukti proses penarikan, itu nggak masalah, bisa disubmit ke jurnal lain. Kemudian saat proses submit di awal itu disampaikan bahwa ini dulu sudah pernah, kan biasanya di awal itu kan ada beberapa form pertanyaan tuh, apakah sudah dipublish atau belum dan sebagainya, nanti bisa disampaikan di situ, misalnya sudah pernah tapi kami tarik karena apa itu bisa dijelaskan di situ alasannya. Nanti kan editor juga akan melihat seperti itu, nggak masalah. Kecuali kalau memang dia masih tertampang itu, nah itu harus, kalau memang mau publish dengan data yang sama, setidaknya ditambahkan analisis lain atau mungkin ditambahkan data baru dengan tetap tadi disampaikan ketika proses submisi di awal, ini sudah pernah publish tapi jurnalnya predator atau seperti apa itu. Disampaikan saja ke editor. Nanti editor yang akan memutuskan apakah ini akan lanjut ke proses review atau diminta untuk submit ke jurnal lain. Oke, baik. Masih mengenai form tadi, ketika kita awal mensubmit paper, ketika artikel kita misalnya sudah pernah disubmit ke jurnal A, kemudian ditolak. Kemudian kita coba masukkan ke jurnal B, kadang kita takut, Pak, kalau kita mencantumkan keterangan bahwa jurnal ini sudah pernah disubmit di jurnal A dan ditolak, kemudian apakah nanti berpengaruh atau tidak di proses review di jurnal B ini? Oh, tidak berpengaruh, Mbak. Jadi kalau sudah disubmit ditolak itu kan ya udah gitu. Yang disampaikan itu kan, yang ditanyakan itu kan apakah jurnal ini sudah diterbitkan di jurnal lain. Kalau memang dia masih proses submission kemudian ditolak, nggak masalah. Saya juga beberapa kali gitu submit kemudian ditolak, terus tak submit di jurnal lain, terus tetap disampaikan tadi ya, Pak? Oh, nggak perlu. Nggak perlu karena kan belum publish. Artikelnya kan belum publish, masih proses submisi seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada recap dari Bapak tentang tips dan trik tadi yang perlu diperhatikan ketika membalas hasil review jurnal ilmiah. Jadi bagi teman-teman mahasiswa tadi ya, yang paling utama tentu saja tidak hanya menyampaikan file revisinya saja, tapi juga perlu ada file lain yang dia menjelaskan poin per poin dari komentar reviewer, kemudian balasan dari penulis seperti apa, kemudian sudah diperbaiki atau ditambahkan di halaman berapa, baris berapa, dan juga disampaikan dengan bahasa yang baik, yang sopan seperti itu. Kalau bisa difasilitasi, fasilitasi semuanya gitu. Tapi kalau memang dalam prosesnya kok ini terlalu sulit atau tidak memungkinkan, ya disampaikan saja, tidak bisa, alasannya ini, argumennya harus kuat seperti itu juga. Nanti juga ketika reviewer membaca kan juga, oh ini argumennya seperti ini, oke, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak ditambahkan, itu kan akan melihat seperti itu. Kemudian juga nanti
tetap diberi cover letter juga. Terima kasih sudah diberi kesempatan, kemudian dijelaskan perbaikannya seperti apa. Jadi ketika sudah revisi, ada cover letter, ada respon to reviewer, ada manuskrip yang pakai track change tadi, kemudian ada manuskrip yang final version yang track change-nya tinggal di-accept aja semuanya. Ini kan sudah jadi versi keempat itu. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya sudah terjawab semua tadi mengenai tips dan trik membalas komentar reviewer jurnal ilmiah seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bahtiar yang sudah berkenan sharing dengan Sobat Pasca sekalian di Great Talk. Untuk Sobat Pasca, sampai jumpa di episode Great Talk yang berikutnya. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk merespon hasil review jurnal ilmiah. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared. Let's Great Talk and don't get lost.